Mari kita bicara tentang 5 produk wanita yang harus dihindari. Sekarang, selalu ada alternatif. Semuanya beracun di luar sana. Dan ketika kita berbicara tentang produk, masih ada hal-hal di pasaran yang sangat tidak aman, sangat beracun, dan Anda perlu menyadarinya. Jadi mari kita mulai dengan bubuk kompak. Jadi kita berbicara tentang bedak atau bedak-bedak. Dan mereka menggunakannya dalam segala macam produk wanita, mulai dari krim hingga bahan bubuk finishing yang digunakan untuk eyeshadow, blush on, foundation, dan banyak krim kecantikan. Sekarang, bedak adalah mineral paling lembut dan sangat mudah diserap. Jadi itu akan menyerap minyak dari kulit Anda dan memberi Anda penampilan semacam tekstur yang lembut dan halus, setidaknya pada awalnya. Sekarang, inilah masalahnya dengan tercower. Ketika mereka menambangnya, itu selalu datang dengan sesuatu yang lain yang disebut asbes. Jadi hingga 20% dari semua produk di luar sana dengan bedak bubuk memiliki asbes sebagai bahan yang terkontaminasi. Dan masalah dengan asbes adalah dapat meninggalkan Anda dengan keganasan yang disebut mesotelioma. Jadi jika saat ini Anda menggunakan bubuk kompak, Anda ingin mencari merek yang bebas asbes. Sekarang, ada 2 situs yang saya masukkan ke dalam deskripsi bahwa Anda dapat menemukan bubuk kalsium tidak beracun. Baiklah. Nomor 2. Sekarang poles. Dan sekarang remover. Wah, saya tidak mengerti bagaimana beberapa orang yang bekerja di lingkungan melakukan kuku dapat mentolerir toksisitas bahan kimia ini. Dan jika Anda secara pribadi bekerja di tempat seperti itu, Anda setidaknya perlu masuk ke ionizer udara untuk membantu mengurangi bahan kimia ini di udara. Tapi apa masalahnya dengan cat kuku? Nah, ia memiliki bahan kimia seperti toluene yang ada di bensin. Maksudku, itu pelarut. Itu ada di sana untuk menjaga cat agar tidak terpisah. Tetapi jika Anda menghirupnya, itu dapat menciptakan toksisitas sistem saraf pusat, dan itu dapat memiliki efek buruk pada organ reproduksi Anda. Mereka juga memasukkan formaldehida ke dalam cat kuku. Sekarang, apa yang salah dengan formaldehida? Ya, itu adalah pengawet yang bagus jika Anda mengalsipkan seseorang, tetapi Anda harus menyadari bahwa kuku itu hidup dan tubuh Anda dapat menyerap sesuatu melalui kuku. Jadi apapun yang Anda kenakan pada kuku akan terserap. Kemudian kita memiliki fenom diabetes. Jadi bahan ini menambah kelenturan pada cat dan mencegahnya retak dan berubah menjadi rapuh. Namun, itu akan diserap dalam darah Anda, dan itu dapat berdampak negatif pada organ reproduksi Anda. Maksud saya, ini dianggap sebagai pengganggu endokrin. Kemudian ketika Anda memakai cat, maka akhirnya Anda harus menghapusnya dengan penghapus cat kuku, dan mereka menggunakan aseton untuk itu. Sekarang, masalah dengan aseton adalah itu ada dalam daftar zat berbahaya. Ini memiliki warna bening, semacam bau manis, dan merupakan pelarut untuk minyak, lemak, lilin, resin, plastik. Maksud saya, jika Anda membaca daftar ini, itu luar biasa. Ini seperti dapat menyebabkan sakit kepala, mual, muntah, pusing, dan bahkan pingsan. Ini dapat mempengaruhi ginjal di hati. Ini adalah cairan yang mudah terbakar dan bahaya kebakaran yang berbahaya. Oh ya, dan kemudian di bagian pertolongan pertama, kontak kulit. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dengan cepat. Segera cuci kulit yang terkontaminasi dengan sabun dan air dalam jumlah besar. Nah, coba tebak. Anda meletakkan ini tepat di permukaan tubuh Anda. Saya tidak tahu. Apakah orang berpikir bahwa itu tidak diserap atau karena ada di paku? Kuku itu seharusnya mati, yang entah bagaimana tidak akan mempengaruhi mereka. Sekarang, sejauh bahaya kanker, aseton belum diuji kemampuannya untuk menyebabkan kanker pada hewan. Jadi meski tidak melakukan tes, bukan berarti tidak bisa menyebabkan kanker.
Jadi apapun yang merupakan bahaya kebakaran tidak boleh diletakkan di tubuh Anda. Yang saya rekomendasikan adalah cukup temukan cat kuku dan penghapus kuku non-toksik yang ramah lingkungan. Mereka memilikinya. Dan saya akan meletakkan tautan di bawah ini dengan beberapa yang saya temukan. Baiklah, produk cuci intim nomor 3. Mereka menyebutnya produk kebersihan kewanitaan, yang mereka miliki mencuci dan tisu serta mencukur gel dan pelumas. Dan ternyata banyak wanita yang membeli produk tersebut. Tetapi apakah mereka benar-benar dibutuhkan? Dan apa yang mereka lakukan pada mikrobioma yang hidup di saluran vagina? Bahan kimia membunuh mikroflora dan mengubah pH. Ada banyak peningkatan risiko ketika Anda menggunakan produk-produk ini mengembangkan ISK kanker serviks, penyakit radang panggul, HPV, genital, herpes. Tapi mengapa? Karena Anda menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Mikroba tersebut adalah mekanisme pertahanan. Jadi, jika Anda tidak memiliki mekanisme pertahanan, Anda lebih rentan terkena patogen yang tidak ramah. Lactobacillus normal yang hidup di saluran vagina menghasilkan asam laktat, yang sebenarnya benar-benar membantu pH menjadi sedikit asam, dan yang bertindak sebagai penghalang lain. Jadi ketika pH meningkat dan menjadi lebih basah, seorang wanita menjadi lebih rentan mengalami banyak masalah dan iritasi dan kemerahan, dan lain-lain. Jadi solusi yang sangat sederhana adalah dengan menggunakan probiotik untuk kesehatan vagina. Oke, saya tidak punya nama merek, tetapi Anda pasti ingin memeriksanya dan pergi ke arah itu. Baiklah, maka kita sampai ke nomor 4, krim penghilang rambut. Dan bahan kimia yang paling banyak digunakan disebut asam peoglicolik. Sekarang, kapanpun Anda meletakkan sesuatu di kulit Anda, dan kemudian dalam beberapa menit kemudian Anda dapat menyeka rambut Anda, itu akan memunculkan bendera merah, karena apa yang dilakukan asam ini adalah melarutkan keratin di rambut Anda. Dan coba tebak, asam glikolat lama juga ada dalam daftar zat berbahaya. Ini adalah bahan kimia korosif, dan kontak dapat sangat mengiritasi dan membakar kulit Anda. Sekarang, sejauh bahaya kanker, ya, mereka belum mengujinya untuk melihat apakah itu menyebabkan kanker pada hewan. Jadi juri masih keluar. Tapi coba lihat ini. Dikatakan hindari kontak kulit, namun Anda meletakkannya di kulit Anda. Dan bahkan dikatakan memakai sarung tangan pelindung saat Anda menggunakan asam ini. Jadi jika Anda tidak suka rambut di tubuh Anda, jangan gunakan bahan kimia ini, Anda mungkin ingin hanya wax. Baiklah. Dan pewarna rambut permanen nomor 5. Ada lebih dari 5.000 bahan kimia berbeda yang mereka gunakan dalam mewarnai rambut Anda. Dan sayangnya, beberapa diketahui karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Bahan kimia sedang terjadi di kulit kepala Anda, yang memiliki kemampuan untuk diserap dan langsung masuk ke aliran darah. Dan mereka dapat bertindak pada sistem endokrin Anda, mereka dapat mempengaruhi hormon Anda. Beberapa bahan kimia dianggap pengganggu endokrin. Dan dalam satu studi besar yang disebut Sister Study, yang dilakukan pada 450 wanita, mereka menemukan ada peningkatan risiko kanker payudara dan kanker kandung kemih. Jadi ada pewarna alami di luar sana yang harus Anda gunakan. Tetapi ketika Anda sekarat rambut Anda, selalu ajukan pertanyaan dan lihat bahan-bahan dari apa yang ada dalam pewarna ini untuk memastikan mereka tidak diisi dengan daftar bahan kimia yang bahkan tidak dapat Anda ucapkan. Dan karena kami membahas topik bahan kimia dan toksisitas, video berikutnya untuk Anda cara mendetoksifikasi hati. Baiklah, terima kasih.